Parameter farmakokinetik dapat ditentukan berdasarkan data urin. Pengambilan cuplikan dari data urin memberikan proses analisis yang lebih mudah karena tidak terdapat protein yang terlarut di urin seperti pada plasma, sehingga pemisahannya lebih mudah. Namun perbedaan pH dan volume urin dapat menyebabkan perbedaan yang bermakna terhadap laju akurasi urin. Oleh karena itu, dalam pengambilan data urin perlu diberitahukan kepada pasien untuk mengambil cuplikan urin yang lengkap atau pengosongan kandung kemih yang sempurna, di mana jika pengambilan data urin itu kurang sempurna, maka akan menyebabkan kesalahan penentuan kadar serta parameter farmakokinetiknya. Selanjutnya yaitu definisi ekskresi. Ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme dan benda asing yang di dalam tubuh. Nah, di sini organisme bersel satu dan organisme multiselular. Organisme bersel satu itu proses pembuangannya itu secara langsung atau melalui permukaan sel. Sedangkan organisme multiselular itu tuh pembuangannya tuh secara kompleks yang menghasilkan urin atau keringat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem urin. Sistem urin adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah yang menghasilkan urin. Jika terjadi gangguan sistem urin ini akan terjadinya hambatan atau persumbatan limbah di dalam tubuh hingga mengalami akan terjadinya penyakit karena penumpukan limbah di dalam tubuh. Adapun tahap pembuatan urin, yang pertama yaitu filtrasi atau bisa disebut dengan penyaringan. Proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun untuk tubuh. Yang kedua, yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi di tubulus protemal, nefron, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Proses selanjutnya yaitu adalah sekresi, di mana tahap akhir ini urin dibuang. Prosesnya terjadi dengan meningkatkan pembuangan zat seperti kalsium dan kalium. Cara kerja dari praktikum kali ini yaitu data obat diubah menjadi kadar obat dalam urin menggunakan persamaan kurva baku. Kemudian dimasukkan nilai absorbansi dan kadar obat dalam urin pada kalkulator dengan men-setting mode menjadi mode regresi linear. Kemudian dimasukkan nilai X dan Y dengan kadar obat dalam urin sebagai X dan nilai dosisnya sebagai Y. Kemudian ditentukan nilai persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan A plus BX dengan menekan tombol Shift plus 2 pada kalkulator. Kemudian ditekan tombol 1 untuk mengetahui nilai A-nya, tombol 2 untuk mengetahui nilai B, dan 3 untuk mengetahui nilai R. Kemudian dibuat hubungan waktu dan kadar. Waktu itu X dan kadar itu Y. Kemudian ada metode ARTE, yaitu hitunglah nilai DU sama dengan CX volume urin. DU itu adalah kadar obat dalam urin. Kemudian dihitung nilai T-MID-nya dengan cara waktu yang dihitung adalah waktu sebelum dibagi 2. Dihitung nilai DU per T yang diperoleh dengan membagi DU dengan waktu. Kemudian dicari persamaan regresi linear dari nilai Tmax VI ln DU per T dengan Tmid yang berupa waktu X dan ln DU per T adalah sumbu Y. Kemudian diperoleh nilai A dan nilai B dengan A adalah ln DU per T dan B itu adalah min ln eliminasi. Kemudian ditentukan nilai T setengah dengan rumus ln 2 per K yaitu sama dengan 0,693 per K. Ditentukan nilai AXR sama dengan 1 per KA dikali DU per T ditambah DU kumulatif. Kemudian ditentukan nilai A-nya atau FAL, kemudian hubungan antara waktu dengan ln 1 min A plus FA ditambah TA dan nilai KA yaitu 2A plus B bagi A tambah B0 dan juga nilai FA yaitu A plus FA55 per DU. Kemudian metode ARE yaitu dilakukan perhitungan nilai DU sama dengan CX volume urin. DU itu adalah kadar obat dalam urin. Kemudian dilakukan perhitungan untuk menentukan nilai DU kumulatif dan nilai DU min DU kumulatif. Ditentukan bersama regresi linearnya VI ln DU per DU kumulatif. Kemudian dihitung K dan T per N dengan cara ln 2 per K, T setengahnya dengan cara ln 2 per K sama 0,693 per K. Kemudian ditentukan nilai A-nya F,
sama dengan 1 per Ka dikali DU per T ditambah DU kumulatif. Kemudian ditentukan hubungan lennya, kemudian dihitung nilai DA-nya. Sini saya akan menjelaskan tentang DHP atau data hasil pengamatan. Berdasarkan DHP, baik dari menggunakan metode R maupun metode RET, keduanya menghasilkan hasil yang sama. Pada metode R, hasil regresi waktu T terhadap log DU kumulatif didapatkan persamaan Y sama dengan 1,77656 min 0,1107X dengan R sama dengan 0,8240. Kemudian pada metode RET didapatkan persamaan Y sama dengan 1,3634 min 0,127X dengan R sama dengan min 0,9344. Dan nilai K atau tetapan laju eliminasi pada metode R didapatkan sebesar 0,2549 per jam. Kemudian tetapan laju eliminasi atau nilai K pada metode RET yaitu 0,2925 per jam. Kemudian nilai waktu paruh T setengah pada metode R didapatkan hasil selama 2,7187 jam. Kemudian pada metode RET didapatkan waktu paruh T setengah selama 2,3692 per jam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari praktikum biofarmasetika dan farmakokinetika tentang data urin. Pada praktikum kali ini adalah praktikum dry lab untuk menentukan parameter farmakokinetik dengan menghitung serta membandingkan KC pada suatu data dengan menggunakan data ekskresi obat melalui urin dengan metode yang berbeda, yaitu metode kecepatan ekskresi urin atau RET method dan metode sigma minus atau R. Data yang dipakai lewat urin dapat dipakai untuk memperkirakan bioavailabilitas obat. Data urin dengan menggunakan laju ekskresi digunakan untuk menghitung parameter farmakokinetik pada pemberian intravaskuler. Data urin yang digunakan adalah dosis obat, bukan kadar obat seperti dalam data darah. Jadi kesimpulannya, metode yang digunakan dalam parameter farmakokinetika menggunakan data urin yaitu RET dan R. Urin sebagai media uji untuk menampung hasil ekskresi obat dalam tubuh sehingga dapat digunakan sebagai sampel uji obat.